Baik, kita baca kitab Fathul Mu'in. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa yajibu qada'u ma fata walau bi'uzrin min as-sawmi wal wajibi. Wa yajibu qada'u ma fata walau bi'uzrin min as-sawmi al wajibi. Ka Ramadana wa nazrin wa kaffaratin bimaradin aw safarin aw tarki niyatin aw bihaidin aw nifasin la bijununin wa sukrin lam yata'adda bihi. Jadi kita masuk pada qadha. Apa qadha? Qadha itu apa? Mengganti. Ya, mengganti sesuatu yang harus diganti. Itu qadha. Nah, qadha puasa ya maksudnya. Wa yajibu dan wajib, yakni wajib qadha, wa yajibu qadha'u dan wajib qadha. Ma fata pada apa-apa yang terlewatkan. Walau bi'uzrin, meskipun terlewatnya itu karena ada uzur. Minas shaumil wajibi, daripada puasa yang wajib. Jadi qadha itu hanya ada bagi puasa yang wajib. Ka Ramadana, seperti puasa Ramadan. Puasa Ramadan wajib tidak? Wajib. Maka sesuatu yang ditinggalkan karena sifatnya wajib, dia wajib di qadha. Wa nazrin, kemudian nazar. Nazar itu wajib atau tidak? Wajib. Maka ketika terlewatkan daripada sesuatu yang nazar tadi itu, maka wajib di qadha. Wa kafaratin, kemudian kafarat, puasa kafarat. Kafarat itu wajib atau tidak? Wajib. Maka wajib itu adalah sesuatu yang juga wajib di qadha. Bimarodin, oleh sebab ia ini meninggalkan yang wajib-wajib tadi itu bimarodin, sebab sakit. Jadi ada orang lagi puasa Ramadan tiba-tiba sakit, maka puasa Ramadannya itu karena sifatnya wajib, lalu ia tinggalkan beberapa hari karena dia sakit, maka wajib di qadha. Atau dia puasa nazar. Orang puasa nazar, ada orang bernazar, seandainya saya ini berhasil apa gitu, ujian umpamanya. Lalu dia bernazar untuk melaksanakan puasa sebanyak 3 hari umpamanya. Lalu dia belum melaksanakan itu nazar. Ketika dia laksanakan nazar itu belum sampai pada waktunya 3 hari atau masih pertengahan hari, dia berbuka sebab dia sakit dan lain sebagainya, maka dia wajib qadha karena hal tersebut adalah sesuatu yang wajib. Kemudian selain daripada nazar, yang wajib di qadha itu adalah wa kafaratin. Kafarat adalah puasa kafarat. Puasa kafarat ya. Ada enggak puasa kafarat? Ada. Contohnya apa? Apa? Yang 2 bulan berturut-turut itu. Oh ya, ingat ya. Nah, kalau dia dilaksanakan lalu dia batal, maka wajib di qadha. Bimarodin, sebab orang itu sakit. Au safarin, atau dia sedang safar. Nah, ada orang puasa karena dia safar, dia berat melaksanakan puasa, lalu dia berbuka. Boleh berbukanya, dia tidak berdosa ya. Tapi dia wajib mengqadhanya di hari yang lain. Au tarki niyatin, atau ada orang yang meninggalkan niat pada malam harinya. Ada orang bulan Ramadan malamnya enggak berniat, tiba-tiba siang harinya puasa. Puasanya siang hari tadi itu enggak sah, karena dalam masalah puasa Ramadan itu wajib yang namanya tabyitun niyah. Artinya niat harus dikerjakan di malam hari. Nah, ada orang enggak niat malam harinya, maka dia wajib qadha. Wajib qadha.
au bihaidin, atau ada orang yang haid, nah enggak puasanya karena haid, au nifasin, atau karena nifas. Apa nifas? Setelah melahirkan. La bijununin, akan tetapi tidak ada qadha atas orang yang tidak berpuasa bijununin, sebab gila. Ada orang lagi puasa Ramadan, tiba-tiba jam 1 siang gila. Nah, orang yang seperti ini tidak wajib qadha. Wa sukrin, dan orang yang mabuk enggak wajib qadha ya. Orang yang mabuk lam yata'adda bihi, tapi mabuknya tidak disengaja. Mabuk tidak disengaja. Mabuk ya. Contohnya mabuk enggak disengaja itu gini. Ada orang siang hari nih, ya, lagi bulan Ramadan puasa, tiba-tiba jalan-jalan ada kelapa jatuh kena kepalanya. Jadi mabok dia gara-gara itu, hilang sedikit sadarannya. Jadi ya jadi mabok, seperti orang mabok, kan hilang kesadarannya. Gara-gara itu tiba-tiba dia itu mabok, hilang kesadarannya, lalu kemudian dia ini tidak wajib qadha puasanya, ya. Mabuk tuh sampai sore tadi, sampai buka puasa, sampai habis siang hari, lalu dia baru sadar. Nah, hari itu tidak diqadha puasanya. Paham enggak? Wa fil majmu'i, dan disebutkan dalam kitab Al-Majmu', maknanya Al-Majmu' Syarhul Muhazzab, ya, lil Imam Asy-Syirazi. Jadi ada Imam Syirazi punya kitab Muhazzab, disarah oleh Imam Nawawi, nama kitabnya Al-Majmu'. Wa fil majmu'i, dan di dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhazzab, inna qadha'a yaumis syakki, bahwasanya qadha atas orang yang meninggalkan puasa pada hari syak, alal fauri, harus disegerakan, liwujubi imsakihi, sebab kewajiban menahannya, yakni wajibnya imsak. Wa nazzara fihi jam'un, dan sebagian ulama banyak ya telah memikirkan maknanya itu, melihat illatnya, bi antarikan niyati, bahwasanya meninggalkan niatnya itu yalzamuhul imsaku, mewajibkan dirinya untuk imsak, ma anna qada'ahu 'ala tarakhi qat'an, bersamaan juga dia mesti mengqadha. Jadi kita akan lihat apa sih imsak itu, bedanya imsak sama puasa itu apa gitu. Ada imsak, ada puasa. Puasa itu sendiri artinya imsak gitu. Tapi imsak ada juga yang bukan puasa, menahan diri dia, tapi tidak dihitung puasa, tapi dapat pahala. Nah, kita lihat, wa yajibu imsakun an mufattirin fihi, dan wajib imsak artinya wajib menahan diri dari segala sesuatu yang enggak dibolehkan ketika orang puasa. Contohnya makan, kemudian minum, kemudian apa lagi? Makan, yang enggak boleh orang puasa atau makan siang hari. Terus minum, terus jima di siang hari, terus muntah dengan sengaja. Ya, semua itu ya. Wajib orang imsak, wajib orang menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa ketika orang puasa. Ay Ramadan faqat, yakni hanya di bulan Ramadan saja. Duna nahwi nazrin, tidak untuk yang lain, tidak untuk puasa yang lain seperti nazar wa qadha, apa namanya? Duna nahwi nazrin au qada'in, atau qada' in aftara bi ghairi uzrin, apabila ia ini berbuka tanpa ada uzur, min maradin, daripada sakit uzurnya, au safarin, atau safar, au bi ghilatin, atau dia kesalahan contohnya, enggak niat dan lain-lain. Kaman akala zannan baqa al-laili, seperti ia makan karena menyangka masih ada malam, au nasiya tabyitan niyati, atau dia ini lupa tabyid niat, lupa berniat di malam hari,
au aftar yaumas syakki, atau dia ini berbuka pada hari syak, wa bana min Ramadan, padahal pada saat itu adalah sudah masuk Ramadan, li hurmatil waqti, sebab menghormati waktu, walaisal mumsiku, dan tidak termasuk yakni orang yang menahan tadi itu fi shaumi syar'iyyin, tidak dianggap puasa Ramadan, lakinnahu yusabu alaihi, akan tetapi ia diberi pahala atas menahannya itu, fayaqsamu bijima'in wala kafarata, maka ia berdosa sebab ia melakukan jima kalau dia tidak imsak, wala kafarata, akan tetapi tidak ada kafaratnya. Wa nudiba imsakun limaridin sufiya, dan disunnahkan imsakun menahan diri daripada makan, minum dan lain-lain itu limaridin atas orang yang sakit, sufiya yang segera sembuh, wa musafirin, dan atas orang musafir, qadima asna'an nahari, yang ia sampai pada tempatnya itu masih tengah hari, muftiron, sedangkan ia dalam keadaan yang berbuka, enggak puasa, wa haidin, dan orang yang haid, tahurat asna'ahu, yang suci pada pertengahan hari, maka ia itu disunnahkan imsak. Maksudnya gini, orang wajib imsak meskipun tidak puasa. Ya, perhatikan, orang wajib imsak. Yang dimaksud imsak di sini adalah menahan diri dari makan, minum, berjima di siang hari, dan semua hal yang membatalkan puasa itu. Orang ini wajib tidak makan meskipun dia enggak puasa, kalau ia ini berada di bulan Ramadan. Ya, hanya untuk bulan puasa Ramadan saja. Orang yang wajib imsak ini, siapa mereka itu? Adalah pertama, orang yang dia ini melakukan kesalahan. Apa kesalahannya? Contohnya dia ini makan, ya. Contohnya dia ini makan karena dia menyangka, umpama ya, dia ini merasa makannya itu masih malam dia makan, tapi ternyata dia ini makannya itu sudah siang. Enggak sadar kalau dia ini makannya itu sudah siang, dia sangka masih malam. Kan puasanya enggak dianggap puasa, dia dianggap batal puasanya. Tapi karena itu berada pada bulan Ramadan, lihormatil waqt, namanya menghormati waktu bulan Ramadan, orang ini wajib imsak. Wajib imsak, maknanya wajib dia tetap enggak makan, dia enggak minum, dia enggak berjima di siang hari, dia meskipun dia ini enggak dihitung puasa. Kenapa? Karena dia udah makan tadi pagi. Tapi karena ini bulan Ramadan, maka untuk menghormati yang namanya Ramadan, dia tetap wajib menahan dirinya dari enggak makan, enggak minum. Jadi maksudnya dia harus tidak makan, tidak minum, dan tidak melakukan sesuatu yang membatalkan puasa, meskipun dia tidak dihitung orang yang puasa. Nih ya, itu orang wajib imsak, menahan diri. Kalau dia ini ya, in aftara bi ghairi uzrin min maradin aw safarin aw bi ghalatin. Kalau dia ini adalah orang yang berbuka tanpa adanya uzur, enggak ada sakitnya, bukan, dia bukan dalam orang yang sedang dalam perjalanan, bukan juga orang yang melakukan kesalahan. Ya, kaman akala dhanna baqa al-laili aw nasiya tabitan niyati aw aftara yauma syakki wa bana min Ramadan, atau orang ini berbuka pada hari syak, pada hari ini dia ragu kira-kira ini Ramadan atau bukan, maka dia ini enggak puasa. Ternyata hari itu sudah Ramadan, ya kan?
Nah, mestinya dia puasa kan? Tapi karena itu hari Syak, ragu. Tapi ternyata itu Ramadan, maka orang ini kan puasanya yang dia nggak puasa pada hari itu wajib diqadha kan? Wajib diqadha. Nah, meskipun pada saat itu dia nggak puasa, tapi dia wajib imsak, menahan diri. Lihormatil waktu, sebab menghormati waktu. Walaisal mumsiku fi shaumin syar'iyyin, dan orang yang imsak tadi, orang yang menahan diri dari makan dan minum tapi dia enggak puasa tadi karena sebab-sebab tadi itu, tidaklah dianggap puasa secara syariat. Maknanya dia ini adalah orang yang belum gugur kewajiban puasanya, lakinnahu yusabu alaihi, akan tetapi ia diberikan pahala atas perbuatan imsaknya tadi. Meskipun dia ini enggak puasa, tapi dia imsak, menahan diri dan enggak makan enggak minum demi menghormati waktu bulan Ramadan, maka dia dapat pahala. Wa ya'samu bijima'in. Nah, andainya dia ini tidak imsak, kan dia enggak puasa ya. Kan yang dilarang itu pada hakikatnya kan orang yang puasa saja kan, dia enggak puasa. Nah, andainya dia enggak imsak, contohnya dia berjima di siang hari. Kalau dia berjima siang hari membatalkan puasanya dengan jima, maka dia kena kafarat kan? Tapi dia ini memang enggak puasa posisinya. Maka meskipun dia berjima di siang hari, dia ini bukan termasuk orang yang kena kafarat. Dia enggak kena kafarat, tapi dia berdosa. Wala kafarata, tapi tidak mendapatkan denda berupa kafarat, karena memang keadaannya dia ini tidak puasa. Ya. Wa nudiba, dan dimandupkan, maknanya disunnahkan, imsakun, imsak, ya tadi enggak makan enggak minum tadi itu, limaridin sufia, atas orang yang sakit tapi tiba-tiba sembuh. Ada orang bulan Ramadan puasa, tiba-tiba sakit, lalu dia berbuka, ya kan? Boleh enggak berbuka dia? Boleh. Tapi setelah dia berbuka, tiba-tiba dia sembuh, ya kan? Nah, orang ini sunnah menahan diri sampai buka puasa nanti, sampai waktu berbuka. Sunnah hukumnya. Jangan-jangan karena begitulah menghormati waktu puasa itu, meskipun orang ini sudah hukumnya enggak puasa, tapi tetap disunnahkan imsak, nahan diri dia, enggak makan enggak minum ya, enggak bikin kopi besar itu, satu termos itu dibuat kopi semua dia, tapi dia tahan ya, demi menghormati waktu puasa. Ini sunnah hukumnya ya. Wa musafirin, dan orang musafir, qadima asna'an nahari muftiron, ada musafir lagi dalam perjalanan. Musafir dalam perjalanan kan boleh enggak puasa kan? Nah, boleh, dia enggak puasa memang karena dia musafir. Tiba-tiba tengah hari nyampe di tempat tujuan, ya kan? Sunnah orang ini menahan dirinya tidak makan sampai datang waktu berbuka demi menghormati puasa. Karena dia ini enggak berbuka, maka dia ini dapat pahala. Tapi tetap wajib qadha ya di lain waktu. Wahaidin tahurat asna'ahu, dan orang yang haid yang sudah suci pada pertengahan hari. Ini pagi lagi haid, belum boleh puasa, dia makan. Pertengahan hari bersih, mandi. Lalu setelah mandi ini jangan makan, jangan minum, tapi menahan diri daripada makan, minum dan lain-lain, itu namanya imsak ya, sampai waktu berbuka puasa. Nah, orang itu dapat pahala dengan imsaknya itu karena menghormati waktu. Jam berapa ini? Kok sepi bener, kayak sendirian saya di masjid ini. Hah? Oh, ya. Lanjutin baca apa cukup? Lanjut ya.
Nah, kita lanjutkan sedikit lagi. Wa yajibu 'ala man afsadahu, dan wajib atas siapa saja afsadahu yang merusak puasanya. Ai shauma ramadhana, yakni wajib bagi siapa saja yang merusak puasanya, yakni puasa Ramadan. Apa bunyi? Mau azan lagi apa? Hah? AC. Oh iya AC. Wajibu 'ala man afsadahu, dan wajib 'ala man afsadahu atas siapa yang afsadahu, ia merusak puasanya, ai shauma ramadhana, yakni puasa Ramadannya. Wajib bagi orang yang merusak puasanya, yakni puasa Ramadannya, bijima'in, dengan berjima', asima bihi, berdosalah ia, li ajli shaumi, sebab ia berpuasa puasa Ramadan. Wajib bagi siapa saja yang merusak puasa Ramadannya dengan berjima', ya, di siang hari. La bi istimna'in wa ukulin, tapi tidak bagi orang yang merusak puasanya dengan istimna'. Tahu istimna'? Tahu ya? Tahu. Kemudian wa ukulin, dan makan. Jadi wajib bagi siapa saja yang merusak puasanya dengan berjima'. Tapi bagi orang yang merusak puasanya dengan istimna' atau merusak puasanya dengan makan, enggak kena, ya. Enggak kena apa? Enggak kena ini kafaratun, kafarat mutakarriratun bitakarruril ifsadi, ya. Dia ini wajib membayar kafarat setiap ia merusak puasanya itu. Wa illam yukaffir anis sabiqi, meskipun ia belum yukaffir. Yukaffir itu bukan mengkafirkan maksudnya. Meskipun ia belum yukaffir anis sabiqi, belum membayar kifarat pelanggarannya tahun lalu. Wih, ini orang langganan ya, merusak puasanya tiap tahun ya. Ma'ahu, dengannya jima', ai ma'a qada izalika shaumi, yakni ia wajib membayarkan kafarat berikut mengganti puasanya. Sudahlah ia bayar kafarat, wajib mengqada juga. Siapa dia? Orang yang merusak puasanya dengan berjima'. Wajib ia membayar kafarat dan wajib qada. Wal kafaratu, dan adapun kifaratnya itu itqu raqabatin mu'minatin, dia wajib memerdekakan seorang budak yang mukmin, budak yang beriman. Oh, dia punya budak tapi budaknya enggak beriman, enggak bisa. Harus budak yang beriman. Pada punya budak enggak? Enggak ada ya. Jadi kafaratnya itu yang pertama itqu raqabatin mu'minatin, memerdekakan seorang budak yang mukmin, yang beriman. Kemudian fasaumu syahraini ma'at tatabu'i. Lalu ini rafa ya, fasaumu maknanya ini harus dimerdekakan dulu budaknya. Kalau enggak ada budak baru ada alternatif selanjutnya. Jadi bukan pilihan ini. Fasaumu syahraini ma'at tatabu'i, maka ia berpuasa syahraini 2 bulan dengan cara berturut-turut. Ada orang melakukan pelanggaran, melakukan jima', merusak puasanya dengan jima' di siang hari, maka dia wajib qada dan wajib bayar kafarat. Kafaratnya yang pertama memerdekakan seorang budak yang mukmin. Punya budak? Enggak punya. Ya, berarti pindah ke yang kedua. Apa kafarat yang kedua? Adalah
fa shaumu syahraini ma'at tatabu'i. Ya ini harus melaksanakan puasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut. In ajaza anhu, apabila ia ini enggak kuat, enggak mampu melaksanakannya, yakni puasa 2 bulan berturut-turut, fa it'amu sittina miskinan, maka memberi makan sittina miskinan, 60 orang miskin, au faqiron atau orang fakir, ya. In ajaza anis shaumi li haramin au maradin, ya. Apabila ia ini apa namanya? In ajaza anis shaumi li haramin au maradin. Nah, apabila ia itu lemah daripada berpuasa sebab ia itu pikun atau sakit. Nah, ini orang melakukan pelanggaran. Budak nggak punya, lu puasa. Dia puasa nggak kuat juga. Apa sih nggak kuat, batasannya apa nggak kuat puasa nih? Kalau dia puasa pasti sakit, maka putus. Dia akan berusaha 2 bulan, baru dapat 1 bulan, baru dapat 1 bulan, dapat hari yang ke-35 sakit dia, ya kan? Maka putus, dia harus ulang dari awal. Puasa lagi, pas nyampe hari yang ke-59 namanya sakit dia. Ulang lagi. Besoknya lagi diulang lagi sampai hari yang ke-59. Kemudian dia pikun. Gara-gara dia pikun, makan, ulang lagi. Kesimpulannya dia udah berulang-ulang melakukan puasa, enggak pernah dapat yang namanya 2 bulan. Itu namanya enggak mampu namanya. Barulah kemudian ia memberi makan 60 orang miskin atau orang fakir. Biniyati kafaratin, dengan niat kafarat. Wa yu'ta likulli wahidin muddun, dan dia memberikan atas tiap-tiap orang miskin atau orang fakir tadi itu, dia wajib memberinya itu tiap-tiap orang dengan ukuran muddun min ghalibil quti. Jadi 1 mud daripada makanan pokok yang menguatkan. Wallahu a'lamu bissawab. Wala yajuzu sarful kafarati liman talzamuhu mu'natahu. Tidak boleh dia memberikan kafaratnya tadi itu berupa makanan kepada orang yang memang diwajibkan baginya menafkahinya. Artinya dia enggak boleh ngasih nafkah kafaratnya tadi itu kepada orang yang memang dia yang tanggung, anak dia, istri dia, enggak boleh, ya. Dia harus kasih ke orang fakir dan miskin. Nah, begitu. Kecuali memang enggak ada lagi orang fakir dan miskin itu kecuali orang yang dalam tanggungan dia. Nah, baru itu ya dikasih itu. Nah, jadi demikian. Ini adalah peringatan-peringatan yang penting untuk diperhatikan supaya tidak sampai kepada melakukan pelanggaran-pelanggaran. Nah, sampai di sini dulu pembacaan kitab Fathul Mu'in berkaitan dengan qadha. Insyaallah pada pertemuan depan kita akan masuk pada penjelasan wa yajibu 'ala man aftara fi ramadhana li 'uzrin la yurja zawaluhu. Nah, kira-kira ini tentang fidyah, ya, tentang qadha dan fidyah. Kan ada qadha, ada fidyah, ya. Ada qadha, ada fidyah. Kalau qadha tertentu bagi orang yang meninggalkan puasa yang wajib, ya, Ramadan, nazar, ya, kafarat, itu qadha namanya. Tapi ada juga qadha sama fidyah. Ada yang fidyah saja, ada yang wajib fidyah saja, ada yang wajib qadha dan fidyah. Nah, itu pertemuan selanjutnya kita lihat. Nah, untuk malam ini cukuplah, ya. Mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.